Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit lagi tentang sujudus syukri. Ini masih rangkaian dari sujud tilawah. Rukunnya sama dengan sujud tilawah ya. Sujud syukur ini dengan sujud tilawah sama rukunnya dalam mazhab Syafi'i dan juga dalam mazhab Hambali sama. Kalau dalam mazhab Imam Malik memang tidak disyaratkan harus suci. Ya, tapi kalau yang umumnya mazhab Syafi'i dan Hambali, sujud syukur itu juga harus punya wudhu. Memang hadap kiblat sama, nutup aurat sama. Kadang kemudian di lapangan bola ya, apa dengkulnya kelihatan ya, begitu gol langsung sujud syukur, itu enggak masyru', ya. Dalam mazhab Syafi'i enggak masyru'. Hambali enggak juga. Enggak nutup aurat coba. Enggak nutup aurat. Ya. Jangankan sujud syukur ya, enggak nutup aurat itu keluar rumah jen juga enggak bagus, ya. Enggak layak, enggak pantas orang muslim keluar rumah walaupun laki-laki enggak nutup aurat. Sehingga kalau mau main bola ya cari celana yang panjang lah. Ya, yang tertutup ini lutut. Ya, kalau celananya pendek pakai itu yang apa? Ada kalau yang nutupin itu, nutupi dengkul itu. Apalagi santri ya, jangan. Tusannu kharijas shalah, ya. Sujud syukur itu disunahkan di luar salat. Wala yajuzu ayyasjudaha dakhilas shalah. Tidak boleh sujud syukur di dalam salat. Dalam salat kenapa sujud? Nah, sujud syukur. Tidak boleh. Ya, dalam mazhab Syafi'i. Ya, mazhab lain ya ada yang bolehin seperti Hanabilah. Jadi kalau ada yang lain begitu, ya kita umroh atau apa, kok sujud syukur dalam sholat tidak usah kita hirukan. Ya, mungkin mazhabnya lain. Ya, beda pendapat biasa. Wa asbabuha arba'ah. Ya, sebab sujud syukur itu ada 4. Pertama, hujumu ni'matin. Ya, datangnya nikmat dengan tiba-tiba. Ya, yakni maknanya apa? Tajaddudu wuku'iha wa in tawaqqa'aha. Ya, makna hujumun nikmah itu. Ada terbarukan ya. Kejadian nikmat itu terjadi lagi meskipun diperkirakan. Nah, itu tetap disunahkan sujud syukur. Ya, kharaja bihi an-ni'amu al-mustamirratu kal-afiyah. Dikeluarkan dari definisi ini adalah nikmat yang berterusan. Seperti sehat. Sehat sujud syukur. Sehat lagi sujud syukur. Maka itu tidak masyru'. Ya. Karena itu nikmat yang datangnya terus menerus. Tapi kalau sakit, ya, menaun atau sakit kemudian sehat, nah itu disunahkan sujud syukur. Ya. Laha waq'un min haitsu la yahtasib, ya, kejadiannya itu tidak dikira-kira, tidak disangka-sangka. Walaupun sudah ya kalau tahu ini akan sembuh ya tahu ya, tapi datang yang enggak dikira-kira, enggak disangka-sangka itu, maka dia disunahkan sujud syukur. Sawa'un akanat dhahiratan ka hudusi waladin, sebaik yang nikmat itu berupa nikmat yang nampak. Ya, seperti dapat anak misalnya ya. Walaupun belum dapat anak sudah garis 2 misalnya. Ya, apa dicek ya tiap bulan nunggu punya anak ya. Negatif ya, begitu ini ya, positif. Nah, boleh sujud syukur itu. Sujud syukur. Kalau dari pernikahan, kalau dari perzinaan jangan itu, bala itu. Wa qudumi ghaib, ya, datangnya orang yang hilang, ya, sujud syukur. Wa syifai marid, ya, sembuh dari penyakit, sujud syukur. Itu hal-hal yang zahir tadi. Dapat panggilan jadi menteri, sujud syukur enggak kira-kira?
Jadi lihat itu. Bisa jadi itu harus baca istighfar. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, itu dapat tugas berat. Ya. Gimana jalannya pakai hukum Islam, coba pikirkan. Sebagaimana Khalifah Umar bin Abdul Aziz dapat surat dari Sulaiman bin Abdul Malik. Ya, Sulaiman bin Abdul Malik ini sepupu beliau yang jadi kepala negara, wafat. Ya, begitu sudah dikuburkan, beliau ikut menyelenggarakan, ternyata ada suratnya itu yang mengangkat Umar bin Abdul Aziz ini jadi khalifah penggantiku. Maka beliau itu istighfar innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini dapat musibah, aku ndak minta. Tugas berat. Kemudian beliau lepas, ya. Aku lepaskan baiat dari pundak kalian, wahai masyarakat itu. Pilihlah orang yang kalian sukai. Hingga kemudian mereka katakan, kami memilih engkau, wahai Amirul Mukminin. Jadi seperti itu. Jadi bukan sujud syukur, beliau merasa dapat musibah itu, musibah. Ya. Akhirnya bagus juga beliau itu. Ambatinatan atau nikmat yang berupa nikmat batin, ya kahudusi ilmin lahu. Seperti dia dapat ilmu. Ya, dapat ilmu itu kan nikmat. Tidak paham-paham dijelasin, ya. Setelah 50 kali dijelasin baru paham. Ini patut sujud syukur. Patut sujud syukur. Karena enggak dong itu enggak mudeng. Enggak paham. Dijelasin jadi paham. Alhamdulillah. Kita minta fahaman dari Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun juga mungkin menurut kita mudah, belum tentu ya, itu betul-betul mudah kita fahami. Aulinahwi waladihi atau ya ilmu untuk anaknya, ya, anaknya misalnya hafal 30 juz misalnya sudah, ya, orang tuanya sujud syukur itu juga bagus, ya, disunahkan. Kemudian yang kedua, intifa'u nikmah, ya, zahiratin min haitsu la yahtasib. Tertolakkannya nikmah, ya, bahaya, ya, yang nyata, yang tidak disangka-sangka, ya. Karena jatin min hadmin, seperti dia selamat dari reruntuhan tadi, bangunan runtuh kok selamat dia, maka sudah sujud syukur. Au gharakin, atau tenggelam tadi, ya, santri naik jukung, ya, naik kelutuk. Yang meninggal berapa? 3 itu, ya. Ya, mudah-mudahan segera ketemu jenazahnya itu. Yang selamat ini perlu sujud syukur, itu masih selamat. Ya. Au haditsin, atau ada kecelakaan masih selamat, ya. Ya, itu perlu sujud syukur, disunahkan, ya, disunahkan sujud syukur. Ya. Meskipun nih kalau ulama tasawuf kadang seperti Sarri As-Sakoti itu pernah beristighfar gara-gara tokonya di Baghdad itu tidak terbakar, ya, ada kebakaran di toko beliau tidak terbakar. Beliau katakan alhamdulillah. Setelah itu beliau istighfar 30 tahun itu atas ucapan alhamdulillah. Kenapa? Kok alhamdulillah, ini toko teman-teman saya terbakar semua. Ya, harusnya itu menunjukkan rasa empati, kan. Wah, ini kasihan bener teman-teman. Ini kita malah alhamdulillah. Beliau istighfar, itu ulama tasawuf kadang begitu. Tapi kalau di fikih ya, harusnya sujud syukur. Kenapa masih dapat nikmat tadi? Ya, beda pandangan. Tidak apa-apa, itu tidak usah dihualakan. Dua-duanya punya landasan. Syukurnya itu masih dapat nikmat tadi. Ya, yang kurang pas ya memang kalau bergembira saat orang-orang berduka itu, ya. Yang ketiga, ru'yatu fasiqin, melihat orang fasik, mutajahirin bifisqihi, yakni yang terang-terangan berbuat fasik, au mutasattarin musirrin walau ala saghiratin, atau orang fasik yang dia itu tertutupi, yakni tidak menunjukkan terang-terangan tapi terus menerus, ya,
walaupun itu dosa kecil dilakukan terus-menerus, itu kefasikan. Melihat begitu, ya, yusannu, ya, ayyudhiroha lil mutajahir idza lam yakhsha fitnatan. Disunahkan dia itu sujud syukur dengan terang-terangan, ya, terhadap orang fasik yang terang-terangan tadi. Syukur kenapa? Aku tidak seperti kamu misalnya. Ya, syukur ya Allah aku. Tapi jangan ada rasa sombong atau ujub, jangan ya. Ya bersyukur, ya Allah, alhamdulillah aku tidak seperti si dia ini yang fasik terang-terangan terus-menerus, ya. Disunahkan disampaikan itu untuk memberi pelajaran kepada orang yang melakukan kefasikan terang-terangan, ya. Sunnahnya itu kalau tidak takut akan fitnah. Ya, kalau kira-kira takut dipukulnya ya nggak usah terang-terangan. Kenapa engkau sujud? Aku bersyukur pada Allah tidak seperti kamu misalnya. Tempelengnya kita. Ya, kalau takut begitu ya tidak usah. Kemudian yang keempat, ru'yatu mubtala. Melihat orang yang dapat musibah, ya, fi badanihi au fi aqlihi au fi ma yu'addu naqson fi kamalil khilqah au asliha urfan. Ya, melihat orang dapat apa bala musibah, misalnya badannya atau akalnya. Lihat orang gila atau bagaimana misalnya, perlu bersyukur kita tidak begitu. Atau sesuatu yang memang dihitung sebagai kekurangan dalam hal ciptaan, ya. Seperti apa? Kal'ama, orang buta, wassomam, orang tuli misalnya, wala yudhiruha lahu, tetapi tidak, ya, tidak ditampakkan kepada orang yang dapat musibah tadi. Ya. Kenapa sujud syukur? Alhamdulillah aku tidak buta karena kayak kamu misalnya. Jangan begitu. Ya, sujud syukurnya sendirian di rumah. Ya Allah, masih dikaruniai penglihatan. Ya, gunakan untuk kebaikan. Jangan kemudian dikaruniai nikmat malah justru untuk maksiat. Itu musibah lebih parah dari orang buta. Orang buta tidak lihat maksiat. Kita dikasih mata, senangnya lihat maksiat. Nah, ini kan jangan sujud syukur, itu istighfar. Ya. Telinga, ya, sukanya dengar yang tidak beres. Ya. Kasih mulut, ya, tidak berzikir, tidak menghafal Al-Quran, tidak belajar. Yang keluar dari mulut kita hal-hal yang kira-kira jadi beban kita di akhirat. Nah, kalau begitu istighfar. Ya. Wa yustahabbu ayyatiya bid-du'a'il warid. Dan disunahkan, ya, disukai saat sujud syukur itu, ya, membaca doa yang ada riwayatnya, yakni alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bih. Segala puji bagi Allah yang telah membebaskan aku dari apa yang engkau timpakan bala dengannya. Wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Dan engkau telah memberikan karunia kepadaku atas banyak, ya, makhluk yang engkau ciptakan, ya, dengan beberapa karunia. Ya. Wala yusmi'hu iyah, tapi jangan ini diperdengarkan kepada orang yang dapat musibah, dapat bencana tadi. Jadi yang muncul dalam hati itu bukan senang orang dapat musibah, bukan. Tapi senang atas karunia Allah. Ini bedanya kan kecil, ya. Kalau di dalam hati itu senang orang ini, ya, syukur, karepmu misalnya, ya. Akhirnya muncul senang orang dapat musibah, itu sikap yang tidak baik. Tapi ini senang Allah masih beri kita karunia. Berikutnya hukmu sajadati surati Shad. Hukum sujud sajadah surat Shad. Lahu ayas juda li ayati surati Shad fi kharijis shalah sajdata syukrin. Bagi dia bisa bersujud, ya, di luar sholat karena membaca surah Shad itu sajdata syukrin, sujud syukur. Ya. Syukur apa di sini dikatakan, ya,
wa tahqiq annaha laisat li mahdhi syukri wala li mahdhi tilawah. Yang pas hakikatnya yakni surah Shad ini itu sujud bukan karena sekedar syukur, bukan sekedar tilawah, bal hiya sajdatu syukrin wa sababuhat tilawah. Ini adalah sujud syukur yang sebabnya adalah tilawah. Wala tasih illa biniyati syukri. Tidak sah kalau selain diniatkan dengan niat syukur, ya. Ini salat surah Shad. Wa idza sajada fi sholati amidan aliman batalat sholatuhu. Kalau dia sujud, ya, di surah Shad itu dia sengaja dan mengerti bahwasanya itu bukan tempat sujud, batalat sholatuhu, maka batal salatnya. Wa idza sajadal imam fala yutabi'uhul ma'mum. Kalau imamnya sujud, ya, gara-gara baca di surah Shad itu, makmumnya ndak usah ikut. Ya, makmumnya ndak usah ikut. Bal yufariquhu aw yantadhiruhu wa huwa al-afdal. Tetapi kalau tadi imamnya sujud bukan pada tempatnya tadi, misalnya baca surah Shad sujud, ya. Kalau di luar sholat itu sujud syukur karena baca Al-Qur'an misalnya. Tapi kalau dalam sholat, dalam mazhab Syafi'i batal itu sholatnya. Kalau ngerti. Makmum yang ngerti tidak usah ikut imam yang sujud pada saat baca surah Shad. Tapi dia mufarokoh. Ya. Yakni kada usah lagi umpat imam itu. Atau dia yantadhiruh, menunggu. Karena bisa jadi imamnya tadi sujud tadi karena tidak ngerti. Ya, sehingga tidak batal. Kalau tidak batal ya dia tunggu imamnya berdiri, kemudian mengikuti imam selanjutnya. Yang afdal ya nunggu. Sebagaimana kemarin kita bahas, imam misalnya bangun rakaat kelima sholat zuhur. Kita sebagai makmum ya tidak boleh ikut-ikutan. Salah kok diikutin. Ya, maka ya kita bisa duduk tasyahud akhir, ya, nunggu imam kembali. Ya, kemudian salam bareng imam, atau kedua kita bisa mufarokoh, sudah kita salam aja dulu. Ini mungkin beberapa hal terkait sujud syukur dan sujud tilawah. Kalau ada yang mau disampaikan kami persilahkan.